wabarakatuh. Saya Kofifa Rizky dari Prodi PGSD 2018. Hari ini aku mau ngejelasin materi tentang pembelajaran tematik integratif. Nah, aku akan bagi menjadi 3 submateri. Submateri pertama yang aku jelasin yaitu rasional pentingnya pembelajaran tematik di SD. Kenapa? Pelajaran tematik integratif ini ternyata cenderung pada berorientasi pada filsafat kontinuitisme dan pendidikan karakter. Filsafat kontinuitisme itu berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu pada dasarnya dikonstruksi oleh peserta didik, atau lebih kritis lagi, lebih ekstrem lagi, berpandangan bahwa pengetahuan itu tidak ditransfer melainkan dibangun dari orang-orang yang ingin belajar. Nah, kita tahu ya bahwa pada praktek-praktek SD yang lalu, guru lebih cenderung mentransfer ilmu pengetahuannya, bahkan ilmu pengetahuan isi buku, bahkan isi kepala mereka kepada peserta didik. Sedangkan pada filsafat kontinuitisme untuk yang jadi cenderungnya pembelajaran tematik integratif ini lebih tidak hanya pada material based atau konten based saja, melainkan pada kompetisi based, di mana pembelajarannya itu diarahkan pada konstruksi tergambar yang di dalamnya terdapat sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan dalam pengetahuan nyata yang dilakukan praktek langsung gitu loh. Nah, dalam pendidikan, dalam pembelajaran tematik integratif ini bukan hanya menginginkan siswa yang hanya tahu, yang dapat hanya ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga ingin membangun kompetensi diri dia sendiri, mengembangkan kompetensi diri siswa itu. Jadi pembelajaran tematik integratif inilah yang membuat cenderung pada pendidikan karakter. Kenapa pada pendidikan karakter? Karena ini bertujuan untuk membangun karakter anak bangsa menjadi lebih baik. Nah, kita tahu pada kurikulum 2013 pada praktik pelajaran SD tematik itu mengarahkan pada praktik pelajaran kan. Nah, inilah siswa dihadapin sama suatu situasi yang real dan bersifat konkret. Jadi dia mempelajari ilmu yang dia dapatkan bisa untuk saling mengaitkan ilmu yang lain dengan ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya. Jadi keunggulan dari pembelajaran tematik integratif itu banyak banget. Misalnya tuh ya, yang pertama tuh kayak siswa itu lebih dekat dengan mata pelajarannya, karena kita tahu kan pada praktek sebelumnya itu pembelajaran itu disekat-sekat, jadi secara terpisah, tapi semenjak pembelajaran tematik itu jadi satu, terpadu gitu. Jadi anak-anak itu lebih dekat dengan mata pelajarannya. Terus anak-anak itu bisa mengaitkan ilmu yang satu, ilmu mata pelajaran lainnya dengan mata pelajaran satunya gitu, dimana mereka bisa mengaitkan. Contohnya itu seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada mata pembelajaran lainnya, misalnya mata pembelajaran umum seperti IPS atau bahkan MTK gitu. Nah, terus di selain mereka belajar langsung, mereka belajar untuk berinteraksi, karena di pelajaran tematik integratif mereka akan selain bekerja secara individu, mereka akan bekerja kelompok. Di sini mereka akan berkembang cara mereka bersosialisasi, cara mereka berkelompok, bagaimana mereka memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Di situ mereka akan berkembang rasa afektifnya, psikomotoriknya, dan kognitifnya. Jadi semuanya berkembang, bahkan kecerdasan anak-anak pun berkembang karena pendekatan pembelajaran tematik integratif ini gitu. Kedua itu mau ngejelasin tentang konsep pembelajaran tematik integratif. Konsepnya itu hampir sama kayak pembelajaran terpadu, yang dimana temanya yang berkaitan dengan tema gitu, yang berpusat pada mape-mape lain yang dijadikan satu, dipadukan menjadi sub tema gitu. Nah, dalam sistem pembelajarannya pun ini memungkinkan siswa aktif untuk menggali, mencari tahu, bahkan menciptakan konsep yang prinsipnya harus holistik, bermakna, otentik, dan efektif. Nah, holistik itu dimana kita tuh mengambil pembelajaran yang bersifat
bersifat fonemena atau kejadian ilmiah yang menjadi pusat kajian dari beberapa mapel yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua yaitu bermakna, di mana kita mengkaji kajian fenomena atau kejadian itu dengan sudut pandang dari beberapa mapel atau mata pelajaran gitu. Dan sehingga ini bermakna bagi anak gitu saat terjadinya hipotesis dan percobaan dalam menghasilkan informasi baru gitu. Jadi anak-anak mendapatkan informasi secara langsung dan efektif bagaimana anak itu bisa mengkomunikasikan hasil belajar dia gitu, pencapaian dia dalam kajian dia yang dipikirkan itu loh. Terus selanjutnya itu karakteristik peserta didiknya itu untuk konsep pembelajaran tematik integratif itu berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang jadi pusat belajarnya sendiri itu loh. Terus konsepnya itu memberikan pengalaman langsung konsep dari pembelajaran tematik itu, di mana kita akan langsung praktek langsung gitu fenomena yang dijelaskan. Jadi anak-anak tidak hanya materi saja, tapi bagaimana mereka menyelesaikannya langsung gitu. Terus ketiga itu selanjutnya itu di mana pemisah pembelajaran tematik itu pemisah antar mata pelajarannya itu tidak terlihat jelas gitu, karena saling berkaitan satu sama lain gitu. Terus cara kita menyajikan konsep pun bisa untuk beberapa mapel, apalagi bisa bersifat sangat luas untuk anak-anak, dan seperti yang tadi akan lebih efektif karena akan bersifat holistik, bermakna, efektif dan otentik untuk anak lain kayak gitu. Terus prinsip pembelajaran tematik yaitu ada 3 ya. Prinsip pembelajaran tematik itu prinsip penggalian tema. Nah, untuk pengambilan prinsip pembelajaran tematik integratif itu kita harus satu itu menjadi penggalian tema, yaitu tema yang kita buat tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit, dan tema tersebut harus bermakna dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi pembelajaran tematik yang kita mau ambil untuk anak-anak harus sesuai. Mana yang cocok untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, mana yang cocok buat kelas 4, 5, dan 6. Nah, terus ketiga yang selanjutnya itu tema mengubah peristiwa otentik, yaitu kita menggunakan peristiwa yang bisa anak-anak gali gitu. Yang selanjutnya itu keseimbangan kurikulum dengan masyarakat gitu. Keseimbangan antara kita bisa memperpadukan pembelajaran yang kita buat atau RPP kita itu dengan kurikulum dan kebutuhan masyarakat juga gitu. Terus kita harus juga nyiapin sumber dan media belajarnya agar media pelaksanaan tematik integratif ini lebih terlaksana lebih baik sebagai prinsip pelaksanaannya, gimana guru itu sebagai fasilitator untuk anak-anaknya selama belajar gitu. Terus guru itu harus akomodatif, gimana menerima segala ide-ide yang muncul dari anak-anak, bagaimana dia menanggapinya, bagaimana cara kita mengarahkannya gitu. Terus kita juga harus memberikan rasa tanggung jawab pada setiap individu maupun kelompok saat kegiatan pembelajaran. Terus prinsip ketiga yaitu prinsip evaluasi, bagaimana kita sebagai guru ini mampu menilai sejauh mana pembelajaran ini. Apakah itu prinsip evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil pembelajarannya gitu loh. Apakah sudah sesuai, apakah sudah efektif buat anak-anak, sesuai dengan alat bantu yang mereka gunakan, media atau pembelajaran, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dia selama proses pembelajaran pada siswa gitu. Terus keempat itu adalah prinsip reaksi, gimana kita mempertahankan keseimbangan antara institution efek dan natural efek gitu. Terus guru juga memberikan reaksi dalam semua kerja murid gitu. Jadi kita memberikan reaksi setiap hasil kerja murid secara baik gitu. Prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu tahap pertama itu adalah perencanaan. Gimana cara penentuan tema? Pertama itu kita penentuan tema. Biasanya kalau penentuan tema itu dimana guru itu bisa dibagi dari temanya dari gurunya. Biasanya kalau dari gurunya itu dari kurikulum
kurikulum atau silabus. Jadi siswa hanya mengikuti tema-temanya apa yang akan diberikan oleh guru. Terus bisa dari siswanya sendiri yang menentukan tema, tapi kalau dari siswanya, siswa yang memilih tema nih, tapi guru tetap membantu untuk memilih tema-tema yang cocok untuk anak gitu dalam pembelajaran yang memang udah sesuai gitu. Terus yang ketiga itu siswa dan guru. Kalau siswa dan guru ini, guru yang menyampaikan tema apa yang akan dipelajari dan siswalah yang mendalami materinya seperti itu. Nah, dari itu dulu materi yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau materi yang penjelasan yang terlalu rumit atau penjelasan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Anak gitu. Gimana guru itu udah merencanakan aktivitas apa aja yang akan dilaksanakan selama berlangsungnya tema pembelajarannya itu. Terus yang kedua itu tahap pelaksanaan. Gimana pelaksanaan untuk pembelajaran tematik ini ya. Nah, pertama itu kita penyajian temanya. Kalau misalnya tema itu berasal dari guru, bagaimana guru memberikan motivasi kepada anak agar anak lebih giat belajar gitu loh. Aku akan menjelaskan